Pesantren Mawalidus Salam Ustaz pada saat ini menginjakkan kakinya satu dasawarsa 10 bulan. Tanahnya dibeli, dibangun, kemudian disahkan untuk wakaf buat umat sejagat. Mawalidus Salam ini sudah punya bangun beserta sama Dewan Najil Wakaf ini sudah 35 tahun yang lalu. Sa'atakallamu bil lughatil Indonesia. Wakaf itu rukunnya ada 4. Ada yang berwakaf, ada yang menerima wakaf. Sungai Deli masih lapang. Abdul Samad falyahdur ila qismil lughah. Dipukul pakai rotan. Mudabir yang mukul tuh sampai sekarang saya ingat. Pernah dia mau ngundang saya, nggak mau, saya datang. Saya mengasih 100 sak semen. Sambutan dan ucapan selamat datang dari Bapak Pimpinan Pondok Pesantren Mawalidus Salam, Buya Dr. Anjeski Haji Syekh Marfu MM, kepada ayahanda tercinta, waktu dan tempat kami haturkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqana bil akhlaqil karimah. Pertama tentunya yang kita muliakan, kita hormati Tuan Syekh guru kita Profesor Dr. Abdul Somad LCMA yang saat ini kita betul-betul telah berada di tengah kita, dan juga yang saya hormati semua rombongan keluarga Buya, para ustadz dan ustadzah, tokoh masyarakat, dan dari BNI, BEM Sumut, dan yang hadir semuanya. Pesantren Mawalidus Salam Ustaz pada saat ini menginjakkan kakinya satu dasawarsa 10 bulan. Kelebihan pesantren ini, tanahnya dibeli, dibangun, kemudian disahkan untuk wakaf buat umat sejagat di dunia ini. Itulah kelebihannya. Mawalidus Salam ini sudah punya bangun beserta sama Dewan Najil Wakaf ini sudah 35 tahun yang lalu. Ini bercita-cita untuk membangun pondok wakaf ini. Inilah wujudnya. Maka berdiri dan berkembangnya pondok ini adalah berkat doa dari umat, terutama adalah para tokoh, keluarga, para ustadz dan ustadzah, termasuk masyarakat lingkungan di sini,
termasuk aparat pemerintahan, bahkan tokoh-tokoh masyarakat, ormas, semuanya Buya ajak berkolaborasi untuk membangun pondok ini sehingga berkembang baik dan barokah dengan catatan lillah billah fillah. Biar beliau nanti yang menjelaskan lebih tegas, karena panggilan kami untuk minta diisi, minta digembek bersama juga masyarakat bagaimana mewujudkan pesantren yang best untuk umat yang penuh barokah ini, Ustaz. Demikian saja, terima kasih banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar orang Medan? Medan ini? Bukan, Deli Serdang. Orang Medan asal jawab aja. Yang penting Medan, Sumatera Utara, Indonesia berkah. Cuacanya bagus. Hujan itu hanya untuk menenangkan hati yang kepanasan saja. Perut sudah makan, betul? Ada juga yang belum. Maka kita syukuri nikmat besar ini dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sayyidi Mudiril Ma'had, Majalisil Asatidah, الطلاب والطلبات الأعزاء، يسرني أن أكون معكم في هذه الفرصة الثمينة النفيسة النادرة في نقص الوقت. عسى أن يكون هذا اللقاء لقاء طيبا مباركا فيه، مكتوبا في صفحات حسناتنا يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. أنا فخور أن أكون معكم، أن أقوم أمامكم جميعا في هذه الجلسة المباركة، جلسة العلم، جلسة المعرفة. بهذه الجلسة نتمنى أن يتخرج من هذا المعهد، أن يجعل الله هذا المعهد معهدا عظيما تخرج منه أمناء هذه الأمة، جيل المستقبل الذين ينيرون هذه البلدان حتى أصبح هذا بلدا مطمئنا يأتيه رزقه من كل مكان. تسهيلا لي وتفهيما لكم. Sa'atakallamu bil lughatil Indonesia. Itu biasanya jurus kalau mufradat sudah habis. Yang menyenangkan hati adalah bahwa pesantren ini bukan punya orang, bukan punya keluarga, bukan punya suku, bukan punya komunitas, bukan punya alumni. Pesantren Mawaridus Salam adalah milik umat Islam. Bahwa dalam Islam ada namanya wakaf. Apa namanya? Wakaf. Wakaf itu rukunnya ada 4. Ada yang berwakaf, ada yang menerima wakaf, ada benda yang diwakafkan, ada ijab dan Kita ulang sekali lagi. Ada yang berwakaf. Siapa dia? Umat Islam di seluruh dunia. Ada yang menerima wakaf. Inilah dia nazir, ustadz-ustadz kita yang mengelola wakaf dengan amanah. Ada benda yang diwakafkan. Inilah dia semua hasil yang ada di pondok ini wakaf. Ada ijab dan qabul. Aku wakafkan 1 sak semen ini untuk kepentingan pesantren Mawaridus Salam tunai. Ada yang tak setuju? Bisa wakafkan 1 sak semen, kasih semen. Tak bisa 1 sak semen, batu bata. Batu bata tak bisa, batu kerikil. Batu kerikil tak mampu, pasir juga tak sanggup. Sungai Deli masih lapang. Paham?
Paham? Datang kemari, kasih satu sak semen, selesaikan bangunan yang belum selesai itu dia. Tuh, satu sak semen. Betul itu bangunannya Ustaz? Oh, takutnya salah tunjuk pula kan? Itu bangunannya. Semua jamaah tersenyum. Rupanya awak tunjuk rumah orang. Rumah besar yang kau bangun tinggal rumah besar. Tapi kalau kau berikan 2-3 sak semen, batu bata, batu kerikil, kaca, besi, kusen, itulah yang akan kekal abadi sampai hari kiamat. Betul? Anak-anak akan belajar di situ, bukan 2-3 orang yang akan masuk ke sekolah itu. 1000 orang anak Mawaridus Salam akan belajar. Tiap pagi, tiap petang, tiap siang, tiap malam mereka akan belajar di sana. Pagi-pagi mereka sudah duduk di sana menghafal man saro alat darbi wasola, man sobaro zofiro, man jadda wajada. Siapa yang memanjat sakit dada. Siang-siang mereka akan duduk di sana menghafal tasrif. Doroba doroba dorobu doroba doroba dorob na dorob dorob tuma dorob tum dorob ti dorob tuma dorob tu dorob tu dorob na. Sore-sore mereka latihan muhadharah di sana. Let's thank to God Allah. Give us opportunity until we can meet together in this place. Salawat and salam to our Prophet Muhammad, peace be upon him. Bring us from the likeness to the likeness. Honorable Mr. Chairman, tashilan li wa tafhiman lakum. Besok pagi mereka maju lagi ke kelas itu juga, satu-satu maju ke depan. Kana Muhammadun naiman fi firasihi wasatu asrun walailu kulluhu zalaman wa bardun laisa fiha illa sautul harik fit tariq. Fitorik Afisari. Saya hafal, cuman ngetes saja. Sampai hari kiamat, kelas itu tidak akan pernah berhenti. Belajar nahu, belajar sharaf, belajar balaghah, belajar mahfuzat, bahasa Arab, hafalan Quran, hadis Nabi. Sampai hari kiamat. Masih mau juga membangun rumah besar? Silakan. Silakan, buatlah, buat. Sekarang saya tanya, mau membangun rumah besar atau nyumbang tuh pesantren? Yang bilang nyumbang tuh yang punya duit, yang sekolah diam aja. Ini duit belajar masih dikirim, nyumbang. Mereka sedang mengajarkan kita, sedangkan mereka belum punya duit pun masih mau belum berusaha mereka, belum bisnis mereka, belum ada pencariannya, duit jajannya pun dia mau nyumbang. Tiba-tiba yang punya duit pula pelit, bin bakhil, bin kedekut, bin Ustadz Somad. Pertama kami datang kemari, ini hutan Ustadz Somad. Itu kata Kiai. Pertama datang kemari, ini hutan Ustadz Somad. Saya tahu Pak Kiai, jangankan dulu, sekarang pun masih hutan juga. Sekarang hutannya indah, bunga-bunga hijau. Satu pun tak ada yang berbunga. Parah juga ini. Kenapa lah taman di Mawaridus Salam ini tak berbunga? Karena bunga-bunganya udah masuk kelas. Oh, Ustadz Somad, 10 tahun yang lalu di sini kami datang kemari, ini hutan dan kami tak punya duit, ngutang Ustadz Somad 4 miliar utang kami, dan setiap bulan kami harus mencicil cicilan 70 juta. Akhirnya jadilah pesantren megah, mewah, besar, cantik dan indah. Tapi mereka tidak bawa-bawa nama, tidak bawa-bawa ini kami, ini keluarga kami, tak bawa. Satu pun tak ada gambar kiai itu di baleho. Yang ada cuman gambar saya aja.
Padahal yang bangun pesantren ini mereka. Mestinya kalau mereka mau menunjukkan diri, dibuatnya gambar dia besar-besar sampai lubang hidung sebesar terowongan Mina. Besar-besar. Tak ada nama mereka, tak ada. Namanya pun tak ada. Kiai Anu tak ada. Yang besar-besar dibuat Al-Ustadz Profesor Dr. Abdul Somad LCMA. Mereka mengatasnamakan ini adalah punya umat. Lalu kenapa gambar dia dibuat? Dia tamu. Hari ini saya sampai di Medan mendengar cerita-cerita yang luar biasa. Mau mendengar cerita yang saya dengar hari ini? Ustadz Somad, banyak emak-emak sekarang mau memasak sampai ke dapur kompor sudah tak ada. Di mana kompornya Pak? Dijual anaknya untuk beli sabu-sabu. Ini cerita yang saya dengar hari ini. Telinga saya mendengar. Anak-anak di kampung, di desa menjual kompor emaknya untuk beli sabu-sabu. Ustadz Somad, saya pergi ke supermarket di pinggir jalan jam setengah 12 malam. Apa yang saya tengok? Anak SMP masuk supermarket jam 12 malam membeli. Nanti saya ucapkan tak sopan. Tapi mau begitu ceritanya mesti saya sampaikan. Di depan kiai tak sanggup saya mengucapkannya. Membeli alat kontrasepsi untuk berzina. Itu siapa yang bisa mengatasi semua ini? Apa mungkin saya jam 12 malam datang ke supermarket itu ceramah? Assalamualaikum ya ayyuhas syabab la tashtaru alat kontrasepsi. Mana mungkin? Ini masalah tidak selesai dengan tablik akbar, betul? Ini masalah tidak selesai dengan ceramah. Satu-satunya solusi masalah narkoba, masalah pacaran, masalah pergaulan bebas, masalah anak muda keluyuran. Solusi tinggal satu, pondok pesantren. Tak ada lain. Cukupkah Sumatera Utara, anaknya yang jumlahnya jutaan orang, diselamatkan hanya satu pesantren Mawaridus Salam? Cukup? Cukup? Mana cukup? Tapi anak-anakku ini nanti akan pulang. Mawaridus Salam 2, Mawaridus Salam 3, Mawaridus Salam 4, Mawaridus Salam 5, Mawaridus Salam 6. Dari mulai Labusel, Labuan Batu Selatan, Labura, Labuan Batu Utara, Tapsel, Tapanuli Selatan, Taput, Tapanuli Utara, Tobasa. Mana Tobasa? Tobasa Mosir, Tanah Karo, seluruh kabupaten kota di Sumatera Utara mesti berdiri Mawaridus Salam, Mawaridus Salam, Mawaridus Salam. Salam. Apa arti salam? Peace. Peace, damai. Pipis terkencing. Makanya ada slogan namanya Green Peace. Green hijau, peace damai. Green peace mendamaikan dunia dengan gerakan menjaga kehijauan. Makanya tanam-tanaman tak boleh dipotong sembarangan, hijau. Hai kalian kelompok Greenpeace, Greenpeace, kalau mau menengok yang hijau-hijau, datanglah kalian ke Mawaridus Salam. Memandang kemana-mana hijau, dinding pun hijau, santri-santri pun bajunya hijau, daun-daun di depan hijau, karpet hijau semua. Nanti kalau mau menyumbang untuk Mawaridus Salam pakai duit warna inilah pula hijau pula. Pula hijau merah lah. Nah, duit yang kau cari Pak belum tentu bisa kau makan, betul? Nah, masukkan Bu, masukkan. Anak-anakku naik satu orang ke atas. Ini di atas ini banyak ikan-ikan besar. Ikan paus, ikan hiu ada semua. Ikan lumba-lumba pun ada.
Nah, ma'akalta yang kau makan, ma'akalta yang kau makan, fa'afnaita busuk, wa malabista yang kau pakai, fa'ablaita lapuk, yang kau makan busuk, yang kau pakai lapuk, wa mata sadaqta yang kau sedekahkan, itulah yang akan menolong di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bisa satu sak kasih satu sak. Ustaz Somad nolong berapa sak? Itu untuk kelas apa untuk asrama tuh Ustaz? Hah? Asrama? Asrama pahalanya lebih besar daripada kelas. Karena kalau kelas malam kosong. Tapi kalau asrama ngoroknya aja dapat pahala. Jam-jam 2 malam mengalir pahalanya. Apalagi sampai meleleh air liur. Kalau kelas malam kosong. Tapi insya Allah di situ mengalirlah pahalanya. Ibu mau tak mengalir pahala jam 12 malam? Terang makam ibu, lapang kubur ibu, mengalir tiap malam. Ibu sudah mati dimakan cacing tanah. Ustaz ini kalau cerita mati ibu-ibu aja. Oke, kalau gitu kita balik. Bapak sudah mati dimakan cacing tanah. Senang kali bu nih bapak mati. Makanya kalau kalian nengok jengok ada orang-orang sakit, kasih tahu dia, sabar ya Pak, ku tengok bentuk-bentuk Bapak ini 2 kali Jumat lagi gol nih Pak. Lupa ini Pak. Bapak-bapak yang berdiri, kasih sumbangan. Kalian berdiri, kasih. Cemana lah kalian mau masuk surga? Di dunia aja udah tak dapat tempat duduk. Saya mengasih 100 sak semen. Tak muat nih 100 sak semen, tak muat. Berapa 1 sak semen sekarang di Medan? 52. 52.000. Wah, banyak juga itu. 1 sak semen 52.000 kali 100 5.200.000. Wah, nantilah aku transfer. Ya. Ustadz, tolong belikan nanti 100 sak semen tuh, serahkan untuk kelas ya Ustadz. Tapi tak perlu kalian tulis itu Abdul Somad, tak perlu. Kalau udah kasihkan aja, jangan pula tulis itu untuk aku 100 sak semen. Kalau aku mati, tolong anakku nanti ngontrol ke situ. Mana semen bapakku kemarin? Mana? Mawaridus Salam ada santri, ada santriwati. Betul ke? Bersyukur kalian anakku. Saya dulu di pesantren 1.500 laki-laki semua. Kami menengok perempuan itu cuma hari Ahad aja, seminggu sekali. Itu pun nenek nengok cucu. Hari Ahad mudib. Hari Ahad jam-jam 8 sampai jam-jam 3 sore duduklah kami nengok. Rupanya nenek-nenek ini pun cantik juga lama-lama tengok. Tak ada menengok perempuan. Alhamdulillah, Mawaridus Salam, santri ada, santriwati ada, tulab ada, talibat ada. Maka insya Allah ke depan mereka ini yang akan menjadi gubernur Sumatera Utara. Bupati Deli Serdang. Untuk apa bupati tamat pesantren? Bayangkan kalau bupatinya tamat pesantren. Awal jadi bupati, pergi dia ke kantor bupati, ditengoknya tak ada azan di masjid, diambilnya mikrofon azan dia. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Semua kepala-kepala dinas langsung sholat. Yang tak sembahyang selama ini pun sholat langsung. Allahu Akbar, langsung sholat. Ditanya kawannya, kau tak berwudu? Nanti aja lah. Kenapa mereka takut? Kenapa kepala dinas takut? Karena bupatinya soleh. Qismu ihya illughah. Untung ada ihya'nya. Saya kalau nengok Qismul Lughah itu langsung jantung saya. Soalnya dulu dipukul pakai batang sapu. Lopak. Oh, patah tangan pukul. Qismu.
Man kanat asma'uhum maktubah fi hazihil waraqah falyahduru ila qismil lughah ba'da salatil maghrib tamaman. Itu mendengar dulu. Sekarang mana ada lagi? Mawaridus Salam masih ada mahkamah lughah. Banyak kali yang sakit hati ya. Saya dulu hampir dipastikan bisa dihitung berapa kali saya kena mahkamah lughah. Pokoknya jasus-jasus tuh banyak yang putus asa kalau dekat sama saya. Kenapa? Karena saya diam aja. Tak mau saya ngomong. Diam aja. Ila aina anta? Ila matbah. Ila aina? Ila hamam. Kalau marah kali, abukalah. Tapi kadang kawan-kawan ini saking tajamnya telinga dia, maklumlah, udah jam 5.30 belum juga lagi dapat maf'ulun bih. Belum juga lagi dapat objek. Sudah tak dapatnya lagi, rupanya kawan seiring pun dijegalnya juga. Inilah. Menjegal kawan seiring, menggunting dalam lipatan, menikam dari belakang musuh dalam selimut. Makanya mahkamah lughah ini mengajarkan saya, jangan percaya pada teman guys. Karena di ujung-ujung hari kita juga dicatatnya nama kita Abdul Somad. Dipanggillah nama saya Abdul Somad, falyahdur ila qismil lughah. Langsung datang ke mahkamah bahasa, dipukul pakai rotan. Mudabir yang mukul itu sampai sekarang saya ingat. Pernah dia mau ngundang saya, nggak mau saya datang. Saya tak dendam, cuma ingat aja. Masya Allah, tabarakallah. Kita tak tahu entah macam mana nasib anak kita ini masa akan datang. Tak tahu kita entah bagaimana anak kita ini, entah mabuk, entah kena narkoba, entah kena lem kambing. Tapi ada satu jaminan pertolongan Allah yang mengandung malu keluarga ditengok. Hamil tak punya suami, laki-laki apa perempuan. Jaga harkat martabat kalian. Siap. Alamat kalian tak dapat.